00 Bapak Ibu. Silakan menghidupkan kameranya. Masih banyak yang off kamera. Ya, silakan menghidupkan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sudah pukul 13. Saya akan memulai kembali ya untuk melanjutkan materi masuk sekarang ke unit kompetensi yang keenam, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita kembali ke siklus PDCA ya. Plan sudah, do sudah, cek. Tadi unit kompetensi kelima. Nah, sekarang unit kompetensi keenam ini, saya sih bisa bilang bahwa ini sudah pada tahapan action. Karena di dalam tahapan unit kompetensi keenam ini kita sudah melakukan yang sifatnya evaluasi, koreksi, perbaikan, pencegahan, sampai kita membahas tentang continuous improvement sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi namanya sudah action itu sudah pada tahapan memikirkan tentang perbaikan, memikirkan tentang pencegahan sampai pada tahapan kita melakukan perbaikan yang sifatnya berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi unit kompetensi ke-6 sudah saya sampaikan di grup ya Bapak Ibu. Silakan bisa menjadi referensi, bisa Bapak Ibu buka sambil eh, kita sama-sama membahas tentang unit kompetensi ke-6 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah sampai pada membuat laporan audit, nah sekarang unit kompetensi ke-6 ini adalah tindak lanjutnya. Laporan audit ini mau diapakan? Kan gitu ya. Selanjutnya ini adalah mau diapakan dan kemudian siapa yang melakukannya. Jadi di sini kita sudah izin saya share screen dulu. Sorry, sorry, sorry. Admin tolong saya diberikan ini ya. Eh Kak Sela, saya diberikan izin untuk share dokumen. Oke, Ya, sudah ya, Pak. siap. Terima kasih, Kak Sela. Bapak Ibu sekalian, sudah tampak di layar, Bapak Ibu. Sebentar lagi ya. Oke, sudah tampak. Bapak Ibu sekalian, jadi di unit kompetensi ke-6 berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022 adalah kita membahas tentang evaluasi tindak lanjut dari hasil audit internal. Jadi kalau tadi unit kompetensi kelima kita sampai membuat laporan audit, sekarang kita akan membahas tindak lanjutnya, Bapak Ibu. Tindak lanjutnya itu mau diapakan laporan audit tersebut. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam pelatihan unit kompetensi yang keenam ini, peserta diharapkan akan memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap terkait untuk dapat melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan dan kemudian mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut dari perbaikan dan pencegahannya. Bapak Ibu sekalian, kita berada pada masih di pemantauan dan evaluasi ya. Ini adalah referensi kita ya untuk unit kompetensi yang keenam. Ada dua elemen kompetensi dari mulai mengevaluasi dan mendokumentasikan hasilnya. Bapak Ibu, kalau tadi kita bicara tentang pola interaksi auditor dan auditi, pada unit kompetensi kelima kita sudah pada tahapan di sini ya. Auditor, identifikasi, kemudian dikonfirmasi dengan auditi, kemudian persetujuan, ini ada di unit kompetensi kelima. Sekarang kita akan membahas di unit kompetensi keenam itu di sini Bapak Ibu.
Jadi auditi harus melakukan review temuan audit. Jadi setelah laporan dibuat itu kan diserahkan kepada auditi. Baru kemudian auditi akan melakukan apa? Pertama, auditi akan mereview temuannya. Ya, dilihat temuannya seperti apa. Kemudian akan auditi harus mengidentifikasi dan menuliskan penyebabnya apa. Akar penyebabnya apa? Ya, di dalam laporan tersebut. Menindaklanjutinya seperti itu. Kemudian menuliskan, ya, menetapkan dan menuliskan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan apa yang harus diambil. Nah, itu audit itu mikir harus apa gitu kan. Supaya apa? Supaya bisa dilakukan tindakan perbaikan dan memastikan bahwa tidak terulang kembali. Itu bahasa pencegahan itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu auditi harus mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut. Jadi kalau mau melakukan tindakan perbaikan, mau melakukan langkah A, kemudian tindakan pencegahannya mau melakukan langkah B, berarti kemudian dia harus mengimplementasikan langkah A dan langkah B-nya itu. Itu ke lingkup auditinya. Kemudian hasil perbaikannya dicatat, kemudian direview kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu dilakukan, ya si auditi itu sudah mengisi rencana tindakan perbaikan dan pencegahan, kemudian sudah melakukan, setelah dilakukan dia sudah evaluasi lagi, baru kemudian akan auditor kembali kepada auditor untuk melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi terhadap tindakan koreksi ya terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan dan kemudian meninjau efektivitasnya. Jadi setelah kita dilihat tindakan koreksinya, meninjau efektivitasnya valid atau tidak, baru dinyatakan statusnya. Apakah statusnya masih open ataukah sudah close? Jadi status audit itu apabila sudah selesai, akan selesai itu ketika kemudian tindakan perbaikan pencegahan yang dilakukan sudah benar-benar menghilangkan akar penyebabnya. Nah itu Bu, berarti audit kita sudah dinyatakan close atau selesai atau tutup. Artinya kita sudah tepat melakukan perbaikan dan pencegahan tersebut. Perbaikan dan pencegahan ya Bapak Ibu, kita mulai jadi tindakan perbaikan adalah tindakan dilakukan untuk memperbaiki yang ditemukan. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak terulang kembali. Nah, kemudian verifikasi Bapak Ibu. Verifikasi adalah memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana melalui penyediaan bukti yang objektif. Kemudian validasi, validasi adalah pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga tidak sesuaiannya tidak terulang kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara ini berarti tindakan perbaikan itu yang melakukan siapa? Boleh bertanya Bapak Ibu. Auditor atau auditi Bapak Ibu? Auditi, Pak. Auditi. Auditi, Auditi, Pak. Pak. Auditi, Pak. Auditi. Kalau tindakan pencegahan siapa yang melakukan Ibu Bapak? Auditor atau auditi? Auditi, Pak. Audit, Audit. Auditi. Auditi Auditi. juga. Auditi. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau verifikasi siapa yang melakukan Bapak Ibu? Auditor. auditor, Pak. Auditor. Auditor. Validasi Auditor. 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 juga ya untuk memperdalam tindakan perbaikan dan pencegahan. Saya mau cerita nih Bapak Ibu. Bapak Ibu punya rumah, Bapak Ibu punya anak, anaknya sudah besar, kemudian Bapak Ibu memberikan kamar. Taruh namanya Amir gitu ya Pak ya. Si Amir diberikan kamar orang tuanya, kamarnya enak, dikasih AC. Nah, Bapak Ibu pada satu hari pengen ngecek kamar Amir gitu ya. Kamar Amir ternyata pada saat Bapak Ibu
Saya pindah itu kamera. Ini jaringan Pak Asep kali ya yang jelek kali ya. Nah, lu sekarang nih Pak. Iya, beliau terlempar kayaknya, Pak. Ya, Bapak aja Pak. Iya. Bapak aja presentasi Pak. Belum berani, Pak. Kayak ngajarin itik berenang, Pak. Ayo Pak Kolil silakan. Kayaknya Bu Neni aja deh. Bu Neni, SPPG Bu Neni. Nah, setuju Pak itu Bu Nani Bu. Bu Setuju. Neni, cerita dong SPPG Bu Setuju, Neni. Pak. Setuju, Pak. Yang melempar tadi siapa? Oh, iya. Kan terlempar Pak Pak Osep terlempar dari tuh Pak ini, Bu. Osep. Nah, yang Sinyal. melempar itu Iya. yang tanggung jawab. Nah, itu Bu semuanya Neni suruh cerita jadi dong pembicara SPPG tuh Bu Pak. Neni. Cerita SPPG dong. Gimana? Banyak yang kontra, Pak. Di sini saya yakin banyak yang kontra. Ya kok kok Tapi pro nggak kontra apa-apa. kan biasa, Bu. Kan kalau Iya, nggak ada pro biasa. kontra kan nggak rame, Bu. Ya, Bu ya. Betul sekali. Eh, Ya. Bagaimana Kesan-kesan Ibu apa, Bu? Menjadi kita pengusaha mengatur. atau sukarelawan, Bu, namanya, Bu? Kebetulan saya pengusaha di sini ya. Liar, Pengusaha ya, Pak. Bu ya. Aduh. Ya, gimana, Bu? Cerita Jadi dong, Bu, sebetulnya untuk mengisi waktu. kami mitra ini kan sebetulnya diminta tolong sama pemerintah untuk mewujudkan Ya, program mereka. Yang jadi masalah adalah regulasinya yang terus berubah. Jadi kami terus regulasinya, Bu ya. ini rada-rada kesulitan akhir-akhir ini untuk keep up dengan apa yang mereka inginkan dan kemampuan kami gitu. Karena kalau dulu di awal kan katanya ada dana Ya, pemerintah yang merupakan bantuan bagi mitra itu untuk membangun terlebih dahulu bahkan peralatan di. ya. Kalau sekarang nggak ada, sekarang nggak ada kami tuh Nggak ada ya, Bu ya? nggak ada sama sekali. Dari peralatan yang mereka Hmm, speknya udah spek hotel bintang 5, dari bangunan yang luasnya harus 400 sampai 600 meter, itu 1 sen pun tidak ada dana dari pemerintah. ya, ya. Saat ini Saat ya, ini, untuk yang terbaru apalagi. ya, Untuk yang terbaru apalagi sadis banget. Jadi kalau tidak mampu, monggo mundur kan gitu. ya. Ibaratnya kami ini disuruh menyiapkan segala sesuatunya sendiri, dan setelah itu pemerintah datang, titik-titik datang survei. Terus mereka bilang ini belum layak, ini belum layak, belum layak, harus diganti. Itu sambil begitu, sambil nggak ada Kayak bantuan nggak punya empati ya, Bu kita ya? yang. Atau gimana, Bu? Tapi itu resiko kami sebagai pengusaha. Ibu udah punya Udah gitu berapa ada. SPP, Bu? Alhamdulillah sih satu yayasan itu ada 12 tapi saya hanya 5 ini. Dan belum jalan semua. Kalau perlu karyawan, kita-kita di sini kayaknya mau nih, Bu. Pak Edi dari Mojokerto mau nih, Pak Edi ya. Aduh, untuk relawan itu kerjanya anu ya. eh, Pak Firman juga Aduh, rekan Mau saya. ya, Pak ya? Pak Firman mau ya, Pak ya? Adik kita. Lengkap Bu, ada Mojokerto, Mau, Kendal, mau, mau, Makassar mau. lagi ada tuh. Kebetulan buat Nanti ada yang suplai air itu, Bu. Air apa? Air dalam kemasan ya. Nanti ada yang nyuplai ke itu Ibu tuh, makanya Bu. kemarin saya konsultasi dengan siapa kemarin ya, ibu siapa lupa saya namanya, itu terkait filterisasi air itu kan kami lalai tidak mencek dulu sertifikasi halal. Kan Iya, dengan mudahnya ibu itu bilang diganti saja Bu katanya. Padahal nilai vendor yang diajukan vendor filterisasi itu kan minimal itu 36 juta Pak. oh iya. Untuk filterisasinya saja. Berarti supplier SPPG itu Dari semuanya air harus bersih menjadi bersertifikat sumber halal, Bu air. ya. Semua vendor yang supplier Ya, dari Ibu mulai yang sekarang memasok seperti itu kebutuhan Ibu makanya kami harus bersertifikat halal, Bu ya. dorong. Ya kecuali yang positif list Iya, itu mah enggak ya. makanya saya ikut ini padahal
Nah, itu yang sudah brand dan sudah ada labelnya mungkin kita nggak perlu ini lagi. Ya, Sekarang kita harus lebih aware karena jadi ganjalan untuk kita pas mengajukan sertifikasi halal ya, untuk makanan yang kami produksi. Itu udah ya, Pak jangan ikut-ikutan pokoknya kalau untuk sekarang ya sudah terlambat. Kalau nggak mau pusing jangan ikut aja. ya. Ibu termasuk Kalau saya yang udah tahap-tahap awal Bu ya, ikut jadi pengusaha enggak, SPPG saya Bu ya. belakangan justru Oh karena di tahap belakangan, ya, ya ya, ya, tahap ya, awal ya. tuh saya terus terang saya agak kontra di awal-awal itu. Hmm, Satu regulasinya remang-remang, yang kedua juga banyak kasus. ya, Tapi setelah dia belajar dari beberapa teman yang memang tulus ya melakukan program ini dari hati, oh ternyata ini kesempatan juga buat kita yang memang niatnya memberikan yang terbaik untuk penerima ya. manfaat bisa melalui ini karena Dari awal sampai sekarang Ibu udah berapa lama nih Bu? Udah 1 tahun kah, 2 tahun kah Bu? ya kurang lebih 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan, 7 bulan ya. Ya, ya makanya belum jalan semua Ini Pak. Pak Firman senyum-senyum nih, Pak Firman Kabus senyum-senyum nih. Kayaknya mau mau menuruti jejak Ibu nih, Pak Firman. Monggo Pak, ayo sharing. Tapi pusing Pak, serius Pak. Pusingnya nggak tidur itu Memang siang lagi malam. menghitung, Bu, kira-kira berapa. Gimana? Lagi kalkulasi ya Pak ya. Eh, Betul, betul, Pak. kalau dulu kan, kalau dulu kan konon, konon ya. Saya kan masuk belakangan nih. Kalau konon katanya dulu itu kan 8 sampai 1,2. Iya, Tapi kalau bicara sekarang, saya bilang itu agak absurd ya. Dengan angka segitu bisa beli di SPPG iya. yang sesuai dengan spek kita Bu, pemerintah. saya punya cerita begini Bu. Coba nanti Ibu Gimana benar apa Pak? enggak ya? Gimana? Bahwa ada teman saya penggiat SPPG sama ini Bu, Hmm, penyelia halal juga. Beliau itu cerita iya. ke saya bahwa omprengan ya, omprengan yang Hmm, dibuat untuk itu Bu, tempat makanan ya, tempat nasi, tempat hmm, sayur. Itu ada yang hmm. tidak bersertifikat halal, Bu. Itu termasuk barang gunaan ya. Betul. Jadi kalau misalnya omprengan kan terbuat Betul. dari aluminium ya atau nikel gitu ya. Nah, kalau Stainless, kalau stainless. stainless ya. Nah, kalau bahan awalnya Ya, nggak masalah. stainless. Tapi pas saat penggunaan Ya. pembuatannya itu kan dipon pakai mesin tuh, Bu. Nah, ada minyak Hmm, pelumas. Nah, minyak pelumasnya itu disinyalir ya, ditelusuri itu ada dari lemak DB gitu, Bu. Nah, itu betul. jadi si omprengannya kan nggak nggak halal dipakai ya, Bu Hmm. ya. Nah, Ibu mendengar cerita begitu nggak, Bu? Dengar di awal-awal kurang lebih 1 tahun yang lalu. Di awal-awal ya. Satu Nah, tahun itu yang lalu. solusinya gimana? Dicuci bersih atau dikembalikan Ya, lagi ke pembuat seperti yang omprengan, Bu? kemarin dijelaskan itu pengetahuan banget itu bahwa ternyata najis yang disucikan itu bisa ya digunakan kembali dengan Iya. syarat pencucian yang benar gitu kan. Tapi saya kan Iya, nggak kalau mau. omprengannya sendiri kan nggak najis, Bu ya. Enggak lah, Iya, maksudnya itu kan bahan tambahan ya berarti ya bahan pelindungnya karena dia terkontaminasi ya, Bu dilapisi ya. dia dilapisi Iya. supaya ompreng itu kan ribuan ya dipadatkan supaya bisa dikemas dengan maksudnya tidak memakan space tempat. Nah, untuk melapisi supaya dia tidak tergores ada lapisan plastiknya tuh. Hmm. Nah, mungkin dari situ Mm-mm. mungkin ya. Karena kalau yang saya Bu terima Neni, sekarang Pak Iya. sudah Holil bisa Sudah mendengar halal sudah suara dengan halal ya. saya? sertifikasinya. Kenapa Selamat ya? datang Kok suara kembali saya Pak nggak masuk, Ovi, Bang? Masuk, gimana Pak? Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oh, Mantap, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah, Pak. Sempat terlempar, Pak. Kita ngobrol sama Tadi pengusaha saya sudah sempat SPPG, Pak. masuk, tapi mantap. Terima kasih. Jadi walaupun tadi nge-lag, tapi ini ya apa Inisiatif yang manfaat lain waktu, Pak. bisa belajar dari diskusinya Bu Neni dan Pak Betul, Holil kalau betul, betul, begitu. Pak. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita pada masuk Pak, putus-putus, Pak. Suaranya iya, putus-putus, nggak Pak. apa-apa, Pak. Yang penting kan tadi obrolannya saya tempat tadi sempat apa
mendengar tentang ini apa omprengan. Suaranya putus-putus, Pak. Suara Pak Asep kurang jelas, Pak. Kayak ganti device deh, Pak Osep nih. Ya. Terlempar lagi mungkin Pak kayaknya, Pak. Sinyal kayaknya, Pak. Ya. Sinyalnya jelek sekali, Pak. Ayo Pak Kolil lanjut. Kita di grup jangan ada yang keluar ya, Pak ya. Silaturahim jalan terus ya, Pak ya. Ya, Bu ya. Ini grupnya asik ini. Ada pengusaha, ada dari Aceh, dari mana-mana komplit ini, Pak. Mau bikin jalan. Ini tapi ibu-ibu Pak yang Edi, lain. domisili di mana, Pak? Pak Edi, Ya asli Malang Pak orangnya. Malang, Pak ya. Malang. Malang Tapi itu biasa disebut ngalam sering ya, Pak ya. ngajak. Iya ngalam. Disebut ngalam ya, Pak ya. Iya ngalam. Ngalam. Malangnya di mana, Pak? Karangploso Pak. Karangploso. Bawahnya Di dekat Batu. Kota Batu, Pak. Iya bawahnya Batu, Batu. Kota Batu. Oh, itu dingin ya, Pak ya? Wah dingin Pak. Main-main ke sini Pak. Ah, siap, siap, siap. Nanti bikin rute, Pak. Dari Bu Neni di Kalasan, Tirto Martani itu saya ada temen tuh di situ. Nanti mampir Bu Neni, nanti lanjut ke Pak Edi. Iya. Bapak di perusahaan apa, Pak? Bidang apa, Pak? Terigu Siakua Eh, ini Pak. Assalamualaikum, saya sudah Oh, bergabung. Bisa oh udah didengar suara bergabung, saya? Pak. Sudah. Oke, Jelas Pak. Sudah, Pak. Sudah. Bu. Eh, Sebentar ya. Nah, yuk kita mulai lagi ya. Nanti saya tambahkan deh. Suaranya masih putus-putus, Pak. Suaranya masih putus-putus, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Suaranya, Pak. Putus, Pak. Lagi Bapak Ibu. Masih putus-putus, Pak, Suaranya suaranya. putus-putus, Pak. Suaranya patah-patah, Pak. Ya Allah, kemana? Sebentar. Bapak bisa dengar suara saya sekarang? Bisa Bisa, Pak. sekarang. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Jelas Pak. ya? Jelas, Pak. Jelas, Sudah Pak. Udah jelas. jelas, Pak. Oke, oke. Ya, sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Ini saya Amin. masuk, terlempar. Oke, Bapak Ibu. Yuk kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Tadi saya cerita tentang kamarnya Amir, ya Bu ya. Jadi Amir, pada saat Bapak Ibu mengecek kamarnya Amir, ternyata ada air menggenang di kamar Amir. Kira-kira ada air menggenang di kamar Amir, kesesuaian atau ketidaksesuaian, Bapak Ibu? Halo? Oh, Pak. Ketidaksesuaian. Sudah Mohon sesuai. Ya. diulang, Pak, ceritanya, Pak. Diulang, Apa? Diulang, Pak. Diulang, Pak. Iya. Yuk kita ulang yuk kita ulang. Jadi Lupa lagi. Bapak Ibu punya rumah, punya keluarga. Salah satu anaknya namanya Amir. Bapak Ibu memberikan kamar kepada Amir. Kamarnya enak, dikasih AC. Nah, Bapak Ibu pada satu hari pengen ngecek kamar Amir gitu ya.
Ternyata pada saat mengecek kamar Amir, Bapak Ibu orang tua nih menemukan ada air menggenang. Air menggenang posisinya di bawah, tepat di bawah AC. Saat itu AC-nya pada kondisi off. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada air menggenang di kamar Amir, sebuah kesesuaian atau ketidaksesuaian? Ketidaksesuaian. 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 Artinya di situ Bapak Ibu menemukan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaiannya adalah ditemukan air menggenang posisi di kamar Amir yang posisinya di bawah AC. Gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak panggil Amir. Waktu itu berarti yang Jamir, ya Bu, ya Pak gitu ya. Kemudian eh, Bapak bilang, saya menemukan ketidaksesuaian di kamarmu. Kamarmu ada genangan air posisinya di bawah AC. Kira-kira pada saat itu yang jadi auditor siapa Bu? Pak. Orang tuanya, Orang Pak. tuanya, Pak. Orang Ya, Orang tuanya, Amir. Pak. yang jadi auditi Ayahnya Amir. 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 Yang jadi auditi adalah Amir. Amir. Kemudian pertanyaannya adalah, Mir, ini ada ketidaksesuaian. Kira-kira tindakan perbaikannya apa? Nah, Amir ditanya tindakan perbaikan. Kira-kira tindakan perbaikan yang harus dilakukan Amir apa, Bapak Ibu? Ada tukang AC, Pak. Dicek AC-nya, manggil tukang AC, Pak. Dicek AC-nya, Mengepel, Pak. Mengepel. panggil tukang Pel, AC. Pak. Tindakan langsungnya Ada lagi yang mengepel, lain? Tindakan Pak. perbaikannya membersihkan Dicek dulu, saluran Pak, air juga, saluran Pak. airnya. Saluran pipa ke AC-nya gitu. Iya, oke. Berarti tadi sebetulnya tindakan perbaikannya adalah kan temuannya air menggenang. Tindakan perbaikannya sebetulnya tadi disampaikan oleh Ibu tadi ya, ya dibersihkan Oh dan iya. dikeringkan, gitu ya. Tapi kalau Iya. bicara tadi panggil tukang AC, lihat saluran AC-nya, Pencegahan. itu Pencegahan. sebetulnya sudah berpikir tentang mencari Eh, sumber masalahnya, Sumber masalah. mencari akar penyebabnya. Berarti itu adalah tindakan pencegahannya, Bapak Ibu. Jadi perbaikannya adalah dikeringkan lantainya, kemudian dibersihkan. Kemudian tindakan pencegahannya tadi, Amir akan, Mir, tindakan perbaikannya apa? Iya Bu, saya akan bersihkan, saya keringkan lantainya. Kemudian, Mir, tindakan pencegahannya apa? Amir akan bilang, iya Bu, nanti saya panggil tukang AC. Ketika Amir menyampaikan panggil tukang AC, AC-nya diperbaiki, berarti sebetulnya Amir itu sudah mencoba mencari penyebab. Ini penyebabnya nih AC bocor nih, kata Amir kan gitu kan? Ya. Sehingga kemudian Amir berkesimpulan untuk memanggil tukang AC. Pertanyaan auditor atau orang tua, apalagi Pak yang harus ditanyakan sama Amir? Kalau Amir mengatakan, saya akan panggil tukang AC Bu, Pak, gitu ya. Kira-kira pertanyaan apa lagi yang disampaikan oleh orang tua sebagai auditor? Kapan Waktunya, Pak. Waktunya, pelaksanaannya? Pak. Kapan Kapan mau pelaksanaannya, ngambilnya? Pak? Bisa Mau bantu manggilnya? jawab? Kapan Kapan mau manggil? dan siapa? Pelaksanaannya. Ya kan? PIC dan waktu. Bapak harus tanya, siapa Mir yang melakukan? Oh ya Pak, nanti saya panggil tukang AC. Pertanyaan selanjutnya, kapan Mir kamu akan lakukan? Gitu ya. Amir akan jawab, misalnya sekarang hari apa Pak? Sekarang hari Rabu. Amir akan menjawab, besok Bu, hari Kamis saya panggil tukang AC. Berarti sudah jelas. Amir sudah menentukan rencana tindakan pencegahannya memanggil tukang AC untuk diperbaiki. Waktunya hari Rabu, hari Kamis. Kemudian yang melakukan adalah tukang servis AC. Tukang AC. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Kemudian, oke, Bapak sudah mendapatkan sebagai auditor sudah mendapat jawaban. Tindakan perbaikannya sudah, tindakan pencegahan sudah, siapa yang melakukan sudah, waktu menentukannya sudah. Kemudian baru kita membiarkan Amir tuh panggil tukang AC, memperbaiki. Nah, kemudian kita sebagai auditor nih, apa yang akan kita lakukan setelah itu? Yang akan kita lakukan setelah itu adalah mengecek kembali apakah Amir sudah melakukan janjinya. Apakah Amir sudah manggil tukang AC? Apakah AC-nya sudah diperbaiki? Apakah yang melakukannya benar tukang AC? Apakah yang dilakukannya benar di hari Kamis sesuai janjinya?
Itu yang disebut dengan memverifikasi. Verifikasinya kira-kira kapan Bapak Ibu? Kapan Bapak Ibu akan datang lagi ke kamar Amir? Kalau Hari Amir Jumat, Pak. berjanji Paling cepat. Paling hari cepat hari Jumat, Jumat. artinya verifikasi itu dilakukan sesuai janji tindakan perbaikan dan pencegahannya. Gitu ya Pak ya, setelah maksudnya. Tuh. Jadi Bapak akan datang itu di hari Jumat, orang tua akan datang lagi di hari Jumat pagi. Ketika Bapak datang ke Amir di hari Jumat, apa yang Bapak Ibu tanyakan pada Amir? Sudah hari Jumat nih, sudah ngelihat janjinya, sudah megang janjinya hari Jumat Bapak datang lagi ke kamar Amir kan? Apa yang Bapak Ibu tanyakan sebagai auditor kepada Amir? Ketidaksesuaiannya masih ada Pertanyaannya enggak gitu adalah, ya? Sudah Amir, diperbaiki sudah belum? dilakukan belum janjimu yang kemarin? Janji Suaranya masih menjadi putus-putus, Pak. tukang Iya, suaranya hilang AC, lagi, Pak. janji mengerjakan yang mengerjakan tukang dilaksanakan di hari Kamis. Putus Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Oke, Pak. Nyambung, Pak. eh, Masih kedengaran, oke. Pak. Nah, berarti Masih. sekarang, oke, berarti sekarang pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, berarti Bapak Ibu di hari Jumat akan datang ke kamar Amir. Ketika kemudian Bapak Ibu Mir, gimana kemarin tukang AC-nya sudah datang belum? Sudah diperbaiki atau belum? Kemudian Amir menjawab, sudah Pak, sudah Bu. Ya gitu ya. Kira-kira apalagi Pak ketika Amir mengatakan sudah dilakukan? Apalagi pertanyaannya? Masih bocor enggak? Masih bocor tidak? Ada lagi? Coba nyalakan AC-nya. Coba nyalakan AC-nya. Buktinya, Ada Pak. lagi? Buktinya. Nah, betul. Yang ditanya adalah, pertanyaannya adalah kalau Amir bilang sudah, Bapak yang harus Bapak Ibu tanyakan adalah buktinya apa, Amir? Ya kan? Amir akan menunjukkan buktinya. Kira-kira bukti apa yang Amir harus tunjukkan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahannya sudah dilakukan di hari Kamis gitu ya? Apa Bu yang bisa Invoice, Pak. yang Iya, invoice. invoice? Invoice. Amir akan bercerita, sudah Pak, sudah dilakukan. Buktinya apa, Amir? Ini Pak, kwitansi pembayarannya. Tadi kemarin biayanya 100.000 pakai uang saya dulu minta ganti gitu ya. Itu anak begitu ya Pak ya. Kemudian boleh ditanya lagi apa? Apalagi voice Amir tunjukkan. Ini Pak foto kegiatannya. Ya, Kemarin waktu fotonya. memperbaiki saya foto tukang AC-nya nih tukang AC-nya benar gitu ya. Kemudian tunjukkan lagi ini Pak berita acaranya. Cuma diperbaiki, diservis aja, kemudian sudah selesai. Tapi ada berita Bandwidth, acara perbaikan yang dibuat oleh tukang AC. bandwidthnya Itu low. berarti Amir sedang menunjukkan bukti pelaksanaan. Nah, kemudian oke, Depannya Bapak berasa kemudian beda ngecek, orang. AC-nya tidak bocor, didiamkan beberapa saat, AC-nya nyala, bagus, kemudian tidak ada genangan lagi. Kalau seperti itu, berarti tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan Amir itu sudah tepat. Artinya dengan memperbaiki AC berarti dianggap dengan memperbaiki AC berarti tindakan perbaikannya sudah tepat. Dalam bahasa audit berarti sebetulnya sudah namanya valid, Bapak. Valid itu artinya tindakannya tepat sehingga status auditnya dinyatakan selesai atau Udah close. makan nggak? Sudah Mir, sudah bagus, kamu sudah tepat memanggil tukang AC sudah benar. Berarti sudah selesai permasalahan di kamar Amir. Berbeda jika kejadiannya begini, Pak. Setelah diperbaiki AC-nya, Bapak diam di kamar, tiba-tiba, loh kok muncul lagi Mir genangannya. Tapi ternyata arahnya dari bawah. Nah, oh ternyata ada sumbernya bukan karena AC rusak, bukan karena AC bocor, tapi ternyata mungkin di bawah kamar Amir itu ada pipa, pipanya bocor, kemudian naik ke atas genangan air, airnya naik ke atas, kemudian membasahi lantainya lagi. Berarti tindakan perbaikan dan mencegah yang dilakukan Amir untuk memanggil
tukang AC itu belum tepat karena sebetulnya ada penyebab yang baru diketahui ya, yaitu ternyata ada masalah pipa yang bocor di bawah kamar Amir. Nah, itu berarti statusnya pada saat itu masih open. Mir, perbaikan dan pencegahannya yang kemarin berarti kurang tepat. Oh iya Pak, saya berarti besok mau panggil tukang sipil buat memperbaiki pipa di bawah dan kemudian memperbaiki lantainya. Nah, itu berarti Amir harus menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang baru. Nah, itu kalau bahasa audit pada hari Jumat itu statusnya berarti masih open, belum close. Gitu ya Bapak Ibu. Itu ketika kemudian mengecek itu berarti namanya artinya belum valid. Bapak melakukan proses yang namanya validasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah mengetahui apa itu tindakan perbaikan, apa itu tindakan pencegahan, apa itu verifikasi, dan apa itu validasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi lagi. Mohon maaf ya, agak tersendat-sendat materinya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tindak laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal. Tadi kita akan menindaklanjutinya bahwa laporan tindak lanjut yang dimudah untuk dimengerti orang baik. Ibu tadi laporan tindak lanjut hasil audit memberikan kesimpulan umum, saran perbaikan, pencegahan, kemudian tren analisisnya juga boleh disampaikan. Kemudian tindakan perbaikan yang efektif dapat dijadikan sebagai standar baru dalam bentuk prosedur, form baru, atau merevisi yang sudah ada. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau tadi cerita di kamar Amir, ketika kemudian karena ada satu kejadian tersebut dan ternyata memang masalahnya adalah AC yang harus diperbaiki, yang harus diservis, Amir kemudian karena ada kejadian tersebut, Amir banyak belajar. Dia ngobrol sama tukang AC-nya. Kemudian dia bercerita sama orang tuanya, Pak, Bu, kata tukang AC, AC model seperti ini itu sebetulnya kita bisa mencegah tidak sampai bocor dengan cara apa? Seharusnya sih AP seperti ini tuh kata tukangnya harus dilakukan servis rutin Bu setiap 3 bulan. Jadi sebelum bocor itu seharusnya kita sudah membersihkannya dahulu. Nah, dari situ si Bapak akan mengambil tindakan begini. Ya sudah Mir, berarti mulai hari ini tolong jadwalkan, beri tanda di AC-mu itu bahwa 3 bulan ke depan kita harus lakukan servis rutin. Kemudian jadwalkan, berarti setiap 3 bulan kita amar ayah ibu juga ada, tolong dischedulekan juga untuk perbaikan rutinnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa disadari di keluarga Amir tersebut sudah melakukan yang namanya continuous improvement. Yang dulu keluarga ini tidak punya standar tentang servis AC karena ada kejadian temuan audit Bapak Ibu kepada kamar Amir, kemudian jadilah sebuah standar baru di keluarga bahwa setiap 3 bulan AC harus dilakukan servis perbaikan rutin oleh teknisi yang kompeten. Nah, itu jadi prosedur baru tuh. Nah, kalau di pabrik, kalau di perusahaan, tetapkan itu menjadi sebuah prosedur, Bapak Ibu. Jadi, ada yang sifatnya continuous improvement di sana. Itulah makanya sebuah audit itu sebetulnya peluang kita untuk dapat melakukan perbaikan yang sifatnya kalau sudah dilakukan dan efektif, kita bisa menjadikan sebuah standar baru yang baik. Itu yang sebetulnya tujuan dari audit internal itu seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian saya akan menyinggung sedikit tentang eh, kaji ulang manajemen Bapak Ibu. Jadi kaji ulang manajemen hasil dari audit internal tersebut nanti dilaporkan sebagai agenda di dalam kaji ulang penerapan SCP. Kita masuk ke kaji ulang. Mbak Rani, pertama ke sini di ruang admin, panggil Mbak Rani. Sana ketok kan. Kamu ke ruang admin, keluar panggil ketok pintu ruang admin. Mbak Rani ada mama suruh ke sini. Kalau itu Iya ke ruang admin, suruh ke sini bantuin mama. Sono. Di atas ada tulisannya. Oh, Pak Firman. Ya, konsepnya hilang lagi ya. Tadi tugasnya hilang ya. Terlempar lagi beliau kayaknya, Bu. Belum selesai baca ya, baru mau screenshot. Iya. Ayo, Bu. Ngobrol lagi, lanjutin, Bu. Aduh. Pak capek, Pak pusing saya sebetulnya Pak lagi pusing banget ini. Oh, pusing. Iya, Apa yang bisa kita bantu, Bu? ngerjain tugas saya mau nggak? Oh, kirain mau dibagiin SPPG-nya. Asal jangan minta bantu duit, Bu. Nggak punya, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf karena kendala sinyal atau teknis lainnya, maka Bapak Osep terlempar-lempar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Osep boleh dicek dulu untuk absensinya dan juga penugasannya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang memerlukan waktu untuk merevisi dan juga mereview terkait tugas 1, 2, dan 3 yang sudah dikerjakan tadi malam ya, tadi malam sampai dengan saat ini. Silahkan sambil dicek-cek Bapak Ibu. Izin tanya, Bu. Ya, Pak Mustafa? Ya, jika memerlukan revisi, berarti saya tinggal upload revisinya ya, nggak perlu hapus yang lama ya. Iya betul. Kalau perlu revisi, tinggal direvisi aja, diupload yang barunya. Nanti, Ya, nanti fasilitator kan akan mengapprove tuh sudah sesuai atau belum. Kalau belum, berarti masih diberikan catatan lagi. Gimana Bapak Ibu, aman untuk tugasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saya sudah mendapatkan penjelasan. Izin Bu, barusan materinya belum selesai Bu. Barangkali bisa diulang yang terakhir barusan. Tunggu sebentar ya. Ikuti aja materi saya ya. Oke, oke. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Maaf lagi sekali lagi, yuk kita bahas ke soal Bapak Ibu, studi kasus. Mohon maaf ya. Tadi studi kasusnya ini tes Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? aman, Pak. Aman, Pak. Ibu, Ibu Neni, Bisa, Pak. bisa dengar suara ini? Oke, terima kasih. Bisa Bapak mau Nah, dilanjut? oke. Nah, sekarang yuk kita masuk ke tadi kita sudah
sekarang kita begini Bapak Ibu. Tadi kan Ibu sudah mengerjakan yang temuan audit ya. Uraian temuannya sudah, buktinya sudah, lokasinya sudah, referensinya pun sudah. Nah sekarang kita berlatih mengisi akar penyebabnya. Kita akan masuk ke unit kompetensi ke-6 itu adalah Bapak Ibu diminta untuk dapat dari studi kasus tersebut menganalisis akar penyebabnya apa dari studi kasus yang ada ya. Kemudian tindakan perbaikannya apa, tindakan pencegahannya apa, kemudian tanggal rencana penyelesaiannya kapan, kemudian Bapak Ibu melakukan verifikasi. Jadi kalau kita bicara ngobrol sambil diskusi ya, kalau dari studi kasus kira-kira Bu kejadian bahwa ada bahan tidak halal niacinamide sebanyak 15 drum itu tidak ada halalnya, itu kira-kira akar penyebabnya apa Bapak Ibu? Kalau dari studi kasus. Kosong stoknya, Pak. Izin jawab, Pak. Silakan Pak, silakan. Yuk kita diskusi yuk biar nanti yang lain tinggal mengisi. Akar penyebabnya apa? Silakan Pak. Akar penyebabnya karena ketidaktahuannya dari divisi pembelian, nggak ada prosedur itu Pak tadi Pak. Oke, akar penyebabnya Bahwa di kalau dalam ada perubahan prosedur bahan ya tidak belum dijelaskan ya dibuat. bahwa Kalau jika ada betul Pak. jika ingin membeli produk bahan baru harus melapor pada penyelia halal ya. Padahal secara aturan harusnya melaporkan kemudian didaftarkan sebagai daftar bahan dimasukkan ke dalam daftar bahan baru gitu ya. Kemudian karena tidak melapor dan langsung dibeli, maka kemudian ada bahan yang tidak halal, yang belum bersertifikat halal, sampai dibeli dan sampai di gudang. Seperti itu. Jadi akar penyebabnya itu Bapak Ibu. Bagian pembelian tidak melaporkan. Kemudian prosedurnya kebetulan ternyata belum memiliki. Kalau dari cerita kan belum ada prosedur ya Pak ya. Kalau dari ceritanya di studi Betul. kasus, sudah ada prosedur atau belum Pak tentang pembelian bahan baru? Belum ada kan? Belum Pak. Belum. Hmm. Di sini kan mengenai kosongan stok, maksudnya bagian pembelian tidak melaporkan ke penyelia dan tim manajemen halal terkait perubahan dan belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa dia harus melapor. Jadi memang belum ada prosedurnya sehingga bagian pembelian tidak tahu. Oke, itu tindakan eh, akar penyebabnya itu ya Bapak Ibu tidak memiliki prosedur sehingga kemudian tidak melaporkan. Kira-kira tindakan perbaikannya apa Pak? Buat SOP. Buat prosedur. Oke, sebetulnya tindakan perbaikannya kan berarti produk yang tidak bersertifikat halal itu kan harusnya dipinggirkan supaya tidak tercampur, supaya tidak digunakan. Kemudian bisa saja misalkan tindakan perbaikannya itu ditukar, dikembalikan gitu ya Pak ya. Mungkin tujuannya untuk kita tidak apa mengendalikan uang gitu ya daripada kemudian dibuang mungkin bisa dibuat perjanjian untuk dikembalikan kepada supplier. Kemudian juga bisa juga tindakan perbaikannya ya kita mengorder dari supplier berbeda asal merek dan bahannya sama gitu ya, membeli dari tempat yang berbeda. Kemudian tindakan kalau tadi karena belum ada prosedur ya Bapak Ibu sebetulnya kita membuat prosedur itu lebih pada tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan Bapak Ibu. Pencegahan sih harusnya. Kasus ini perbaikan. Nah, di sini perbaikan atau Pencegahan. tindakan pencegahan lainnya Pencegahan kayaknya. SOP-nya dulu Pak dibenerin. disosialisasikan gitu ya Pak ya. Jadi Ya. sebenarnya kalau berpikir membuat prosedur baru itu lebih pada tindakan pencegahannya. Oh. Jadi prosedurnya disiapkan. Oh, bisa juga tindakan perbaikan karena di situ kan ketahuan bahwa kita belum memiliki prosedur. Jadi prosedur perbaikannya membuat prosedur baru tentang pengadaan bahan yang di sana mencantumkan apabila ada penggunaan bahan baru
harus melapor kepada penyedia halal atau tim manajemen halal. Tindakan pencegahannya apa kira-kira Bapak Ibu? Pak, pas pengadaan bahan baru itu diperlukan persetujuan dari penyelia halal supaya tidak terjadi setelah pengadaan. Sebelum pengadaan harus Boleh. Itu berarti dicantumkan di dalam prosedurnya, ya Bu ya. iya, Prosedurnya betul Pak. dicantumkan tuh penambahan itu. Item klausul tentang melaporkan itu harus masuk ke dalam prosedur. Kemudian biasa kalau kita membuat prosedur baru maka prosedur tersebut harus disosialisasikan. Tuh. Ya, jadi kan tadi membuat prosedur, mengembalikan bahan, kemudian membuat prosedur, kemudian tindakan pencegahnya adalah prosedur disosialisasikan kepada karyawan bagian pengadaan atau bagian pembelian ya, agar apa? Kalau ada mereka semua pada mengetahui kalau ada penggunaan bahan baru harus melaporkan kepada penyelia halal atau tim manajemen halal. Cukup, itu tindakan perbaikan dan pencegahan. Kemudian rencana tanggal penyelesaiannya Bapak Ibu. Kira-kira untuk menyelesaikan tadi ya, meminggirkan bahan supaya tidak digunakan, kemudian meretur bahan merek niacinamide yang merek berbeda tersebut kepada supplier, kemudian membuat prosedur, kemudian mensosialisasikan prosedur, kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak Ibu untuk melakukan hal tersebut? Ini seandainya aja ya, kira-kira menurut Bapak Ibu butuh waktu berapa lama untuk itu Bapak Ibu? Seminggu, Pak. 1 minggu, oke. 1 minggu bisa semua ya. Iya. Membuat prosedur, 1 minggu mensosialisasikan. Pak. Nah, berarti 1 minggu akan dibuat, akan rencana tanggal penyelesaian berarti ditulis tanggal berapa Bapak Ibu? Kalau tadi auditnya tanggal berapa? 15, 15. 15 Maret. 15 Maret. Tanggal 15 Pak, kan dari tanggal 8 kalau 1 minggu. Itu hari kerja Lima, atau masuk libur. tanggal berapa tadi audit? 15 Maret. Berarti 1 minggu kemudian tanggal 22 Ini auditnya tanggal 8. nanti Pak, auditnya tanggal 8. Tanggal 8. Audit tanggal 8, Pak. Auditnya tanggal 8 Maret. Tanggal penyelesaiannya tanggal 15, Pak. sudah bisa. Oh, nanti eh, oke Bapak Ibu bisa mendengar suara saya. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Nah, tadi Bapak Ibu tadi kita sudah membahas rencana tindakan perbaikan sampai rencana waktu penyelesaian. Dengan perhitungan 1 minggu akan selesai, maka diisi 15 Maret. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke kolom verifikasi, Bapak Ibu. Tadi verifikasinya adalah kira-kira verifikasinya kita di bawah ya Bapak Ibu. Verifikasinya ditulis tanggal berapa Bapak Ibu? 17. 17. 15 boleh. Tadi kan rencana tanggal penyelesaiannya tanggal 17 Maret ya Pak ya tadi Pak? Yang
Rencananya tanggal 15, verifikasinya tanggal 17, Pak. Oke, Jadi kasih jeda 2 hari boleh. gitulah, biar kalau misal mundur mereka. Boleh, Pak. Berarti Bapak akan melakukan verifikasi tanggal 17. Ditulis tanggal 17-nya, Pak. Nah, kira-kira komentar apa yang harus Bapak tulis? Kalau verifikasi itu kan memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan dengan bukti yang objektif, dengan bukti objektifnya ditunjukkan. Kira-kira apa Pak yang berarti yang harus Bapak tulis di situ komentarnya? Komentar yang bisa kita tulis adalah berarti kan eh, niacinamide yang tidak beresa sudah diretur kepada suppliernya, gitu ya, dikembalikan kepada supplier. Kira-kira bukti apa Pak yang bisa menunjukkan bahwa produk tersebut sudah Surat diretur? retur, Pak. Surat jalan retur, Surat Pak. jalan retur. Jadi Bapak tuliskan ditulis di situ tuliskan bukti adalah retur pengembalian produk ini yang sudah disetujui, gitu ya, nota retur. Kemudian untuk prosedur yang rencananya mau dibuat, kira-kira apa yang harus kita tulis? Yang bisa kita tulis di situ adalah SOP Nomor dokumen, Pak. pembelian Nomor dokumen. sudah dibuat dengan nomor SOP nomor berapa gitu ya, nomor 002 pembelian 2026 gitu ya. Kemudian buktinya apa? Bahwa SOP itu sudah dibuat. Bisa Bapak Ada Ibu mungkin sosialisasi mencantumkan. pendistribusian dokumen, Pak. Serah terima. Oke, Serah terima berarti kan dokumen. bisa ditulis apa ya, serah terima dokumen gitu ya boleh, atau fotokopi SOP-nya boleh, atau bukti persetujuan eh, pembuatan dokumen baru gitu Pengesahan. kan, ada kan bisa begitu, boleh dituliskan, dilampirkan sebagai bukti bahwa itu sudah dibuat. Kemudian tindakan pencegahan yang dilakukan tadi rencananya dilakukan sosialisasi. Berarti di situ apa buktinya? Kalau apa yang harus ditulis di komentar adalah sosialisasi sudah dilakukan. Misalnya sosialisasi SOP pembelian sudah dilakukan pada tanggal misalnya ditulis 14 Maret 2026. Kira-kira buktinya apa Pak? Bukti objektifnya kalau sudah dilakukan sosialisasi. Daftar hadir sosialisasi. Daftar hadir peserta, Pak. Atau foto, Dokumentasi Pak, atau pas foto, Pak. sosialisasi. Betul. Atau video. Oke. Foto kegiatan sosialisasi terlampir. Kemudian apa? Daftar hadir, Foto-foto bisa, Pak. daftar hadir sosialisasi terlampir. Foto kegiatan terlampir. Kemudian juga mungkin materi, ya kan? Materi sosialisasi terlampir. Nah, itu berarti sudah dilakukan semua, ya. Perbaikannya sudah dilakukan, pencegahannya sudah dilakukan, bukti-bukti pelaksanaan terhadap tindakan perbaikan sudah ditunjukkan. Berarti kemudian apa? Semuanya sudah selesai. Berarti statusnya bisa kita nyatakan sebagai close. Jadi tadi di situ ada tertulis dilengkapi Pak. Siapa auditornya, siapa auditinya, kemudian siapa penyelianya. Penyelianya siapa Pak? Kalau Bapak tulis di situ. Berdasarkan studi kasus. Penyelidikannya kita, Pak. Iya. Pak Setia. Setia. Ya. Setia. Nanti Pak Setia. Karena kebetulan Pak Setia selain sebagai auditor internal, juga sebagai penyelia. Jadi Pak Ya. Setia menandatangani dua, sebagai auditor dan sebagai penyelia. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu berarti kita sudah menjawab dan kita sudah berpraktek mengerjakan laporan audit sampai dengan laporan evaluasi hasil tindak lanjut dari hasil audit internal tersebut. Bapak Ibu, jadi materi dan kita sudah berpraktek, silakan Bapak Ibu kalau sudah dilengkapi isinya, Bapak Ibu silakan simpan dalam bentuk PDF dan diupload sebagai tugas 3.
Jadi tugas 3 hanya berisi satu file ya Bapak Ibu. Karena satu file tersebut menggambarkan sudah 2 unit kompetensi, kita berlatih untuk itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, Ibu Neni ada pertanyaan, silahkan Ibu Neni. Iya Pak, tapi maaf agak menyimpang ini karena sedang hot topic. Besok kan harus on the job training nih Pak nih. Saya kan kayaknya belum jalan ini Pak, terkendala sama kebijakan dari atas. Kemudian, Nggak apa-apa tapi Ibu. kami kondisi kan tim sudah ada dan sarana sudah Iya, 100% ya, bila dibilang ya. lengkap. Nah ini on the job training ini peran saya di sini sebagai apa? Kalau diperbolehkan Nah, misalkan untuk OTJ di ini saya di SPPG ini. jadi on the job training itu, Ibu sebenarnya on the job training itu adalah Bapak Ibu sebagai peserta ini berpraktek menjadi penyelia halal di pelaku usaha. Gitu Ibu. Tadi Baik kita Pak. pagi sudah ngobrol ya Ibu Neni. Ibu Neni bisa Iya, iya. menggunakan SPPG walaupun belum jalan, tapi kan Hmm, Ibu sudah punya gambaran produknya, gambaran bahannya gitu ya. Itu bisa Bu mhm. sebagai Iya, iya tempat betul. OJT-nya gitu ya. Kan Kemudian Ibu peran sudah saya sebagai mempersiapkan apa Pak? semuanya itu. Oh, Ibu Peran saya sebagai memerankan apa? diri Penyelia. sebagai penyelia Ibu. Iya, Baik Bapak. Kemudian yang baik. jadi auditinya siapa Pak? Apakah chef saya, tim dapur atau Boleh. manajemen? Iya, Semua. tergantung nanti Ibu mengaudit kan mengaudit tuh. Nanti mungkin Iya. kalau Ibu sebagai mitra mungkin auditinya langsung kepala SPPG, Bu. Baik, baik. Bisa diwakili oleh Iya nggak? keuangan dan Boleh, Ibu. pengawas gizi mungkin ya Iya bisa nggak apa-apa. Pak ya. Kan Bapak Ibu bisa misalkan pada saat Baik, baik melakukan Bapak. audit Karena di bagian pengadaan mungkin yang sebagai auditnya kan mungkin bagian mhm. akunting ya Bu ya. Pada saat Ibu misalnya apa melakukan Baik, ya auditnya di betul area. Pak. Betul. Mm-mm. Ya seperti itu Ibu. Untuk tim produksinya gimana? Perlu dijadikan sebagai auditin enggak Apanya Ibu? untuk tim produksinya seperti head chef-nya, bagian ininya perlu juga dilakukan Oh boleh Ibu, eh, Ibu ya. sebagai Mm-mm, Ibu boleh. bahan studi. Ya boleh ya Pak ya. Ya, Baik intinya Bapak, terima bahwa kasih. audit itu adalah orang yang Ibu minta penjelasan, gitu ya. Baik. Oh ya, oke. Berarti manajemen ya Pak ya yang sudah terbentuk ya. Iya, Baik Itu Bapak, betul. terima kayak kasih. tengah-tengah kayaknya itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktu saya sebetulnya mohon maaf sudah habis ya, karena nanti kita akan masuk ke materi Kayaknya saya selanjutnya. emang Assalamualaikum, Pak Aldo sudah bergabung, mohon maaf. hari ini sih katanya datang yang itu. Sudah Pak Asep. Sebentar ya, Bapak Ibu. Beda beda ini beda apa? Oh, sudah bergabung. Sudah Pak Asep. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima Buat kasih buat murah buat perhatiannya dan sama konsentrasi. alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi unit kompetensi yang ke-6. Mohon maaf tadi banyak kendala, tapi tadi dari hasil diskusi kita sudah sama-sama memahami tentang bagaimana mengisi tindak lanjut dari hasil audit. Ya, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih buat antusiasme dan mohon maaf sekali lagi kalau tadi ada beberapa kendala yang menyebabkan kita sambung putus ya di dalam forum Zoom ini yang kedua. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya